Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novanda Asa Putri Tarisa dengan NIM 4311. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pada masa bayi. Pada materi ini saya akan membahas tiga materi. Yang pertama yaitu perkembangan fisik bayi, yang kedua perkembangan kognitif bayi, dan yang ketiga yaitu perkembangan psikososial bayi. Kita memasuki pada materi yang pertama yaitu perkembangan fisik bayi. Pada perkembangan fisik bayi ini yang pertama yaitu pemeriksaan awal bayi. Awal kelahiran, bayi perlu memperhatikan dan mendeteksi apakah kondisi bayi itu sehat atau memerlukan penanganan khusus. Hal ini umumnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan skala APGAR. Dan yang selanjutnya yaitu ada kelahiran prematur pada bayi. Terdapat kondisi bayi yang membutuhkan perawatan khusus, yaitu bayi yang lahir dengan kondisi prematur dan bayi yang memiliki berat badan rendah sewaktu lahir. Pada perkembangan fisik bayi yang baru lahir, bayi memiliki berat badan kira-kira di atas 2,5 sampai 3,5 kg dengan panjang kurang lebih 50 cm. Ketika bayi memasuki usia 1 sampai 3 bulan, berat badan naik normal yaitu 200 gram per minggu. Pada usia 4 sampai 6 bulan, naik 500 sampai 600 gram per bulan. Dan pada usia 7 sampai 9 bulan, berat badan bayi naik secara ideal, yaitu 350 sampai 450 gram per bulan. Usia 10 sampai 12 bulan, berat badan bayi naik 200 gram per bulan. Dan pertambahan panjang pada tubuh bayi yaitu 2,5 cm per bulannya. Tetapi ketika bayi sudah memasuki usia 12 bulan, pertambahan panjang tubuh bayi 2 kali lipat dari awalnya. Dalam pertumbuhan fisik bayi, terdapat dua pertumbuhan, yaitu pertumbuhan cefalocaudal dan pertumbuhan pola proximodistal. Di mana pertumbuhan cefalocaudal adalah pertumbuhan yang selalu dimulai dari bagian paling atas, yaitu kepala, selanjutnya pertumbuhan fisik dan karakteristik yang lainnya secara berlangsung secara bertahap sampai ke arah bawah, yaitu kaki. Dan yang kedua yaitu pola proximodistal, di mana pertumbuhan dimulai dari bagian tengah ke bagian ujung. Contoh dari pertumbuhan cefalocaudal yaitu di mana ukuran kepala bayi yang baru lahir cenderung lebih besar dari keseluruhan tubuhnya. Dan contoh pola proximodistal yaitu bayi dapat mengendalikan otot batang tubuh dan lengan sebelum tangan dan jari. Dan ini ada bagian perkembangan motorik usia bayi menurut Milestone. Dan yang selanjutnya pada perkembangan fisik bayi terdapat juga nutrisi. Bagi bayi, makanan yang terbaik untuk memberikan nutrisi yang tepat adalah air susu ibu atau ASI yang merupakan hasil olahan alamiah dari tubuh ibu sehingga lebih mudah dicerna dan dapat mengurangi resiko alergi yang mungkin dapat timbul apabila mengonsumsi susu formula. Dan juga ada perkembangan otak. Perkembangan otak baik sebelum kelahiran dan selama tahun-tahun masa kanak-kanak sangat penting bagi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional di masa yang akan datang. Pada saat lahir, otak memiliki berat badan 25% dari berat otak orang dewasa, yaitu kurang lebih 1,5 kg. Besar otak mencapai 90% pada usia 3 tahun dan usia 6 tahun hampir seukuran dengan otak orang dewasa. Tetapi pertumbuhan dan perkembangan fungsional tergantung gizi yang didapatkan oleh anak.
Yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif bayi. Pada perkembangan kognitif bayi ini dijelaskan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan behaviorisme, pendekatan psikometrik, pendekatan Piaget, pendekatan informasi processing, pendekatan kognitif neuroscience, dan sosial kontekstual. Yang pertama yaitu pendekatan behaviorisme. Pada pendekatan behaviorisme ini, bayi belajar melalui apa saja yang dilihat, dirasakan, didengar, dan disentuh. Bayi juga belajar menggunakan kemampuan ingatannya. Pada masa bayi ini, pada masa ingatan bayi mengalami yang namanya infantile amnesia, yaitu ketidakmampuan mengingat kejadian-kejadian di masa awal-awal kehidupannya. Yang bayi ingat hanya pada usia kisaran 3 tahun. Dan pada pendekatan behaviorisme ini dibagi menjadi dua, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. Di mana classical conditioning ini menggunakan proses pengkondisian klasik yang contohnya seperti apabila dihadapkan pada kamera yang memiliki lampu blitz, akan menedipkan mata walaupun tombol untuk memfoto belum ditekan. Hal tersebut menjelaskan bahwa anak terkondisikan akan sinar blitz yang menyilaukan sehingga dia langsung berkedip. Seperti itu. Yang kedua yaitu operant conditioning, di mana bayi akan belajar berespon terhadap lingkungan berdasarkan stimulus tertentu yang dia dapat sebelumnya. Bayi tersenyum ketika melihat orang tuanya dekat. Ia akan menggulung respon tersebut dikarenakan menghasilkan efek tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan psikometrik. Pendekatan ini menggunakan alat tes untuk mengukur perkembangan kecerdasan seseorang. Tujuan dari pendekatan psikometrik ini adalah untuk mengukur secara kuantitatif berbagai faktor yang diduga membangun kecerdasan, seperti pemahaman dan penalaran yang digunakan untuk meramalkan kinerja masa mendatang. Contohnya yaitu tes intelijensi atau tes IQ. Dan yang ketiga yaitu pendekatan Piaget, di mana tahap pertama pada pendekatan ini adalah tahap sensori motor. Bayi belajar tentang dirinya dan dunianya dengan mengembangkan aktivitas sensorik dan motorik mereka. Subtahap sensori motor terdiri dari 6 subtahap. Perkembangan kognitif pada tahap ini muncul melalui reaksi sirkuler, di mana bayi belajar memunculkan peristiwa menyenangkan atau menarik yang awalnya hanya dimunculkan secara tidak sengaja. Aktivitas yang menghasilkan suatu sensasi yang menyenangkan akan membuat bayi ingin mengulanginya. Dan ini adalah tabel perkembangan kognitif sensorik motorik dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya yaitu pendekatan proses informasi, di mana pada pendekatan ini lebih menekankan pada atensi yang merupakan usaha memfokuskan sumber-sumber daya mental untuk menyeleksi informasi. Pada bayi usia 3-9 bulan, bayi mampu mengatur atensi secara lebih fleksibel dan cepat. Atensi memiliki kaitan erat dengan proses belajar habituasi dan dishabituasi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kognitif neuroscience, di mana pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi struktur-struktur otak yang terlibat dalam aspek kognitif tertentu. Terdapat 3 subpoin yaitu explicit, implicit, dan working memory, di mana explicit atau memori explicit bersifat sadar dan ingatan yang disengaja. Yang kedua implicit yaitu mengacu pada ingatan yang terjadi tanpa disadari atau bahkan kesadaran. Memori ini menyimpan informasi tentang berbagai kebiasaan dan keterampilan yang bayi dapat dan bayi pernah terima. Yang ketiga working memory yaitu penyimpanan jangka pendek terhadap informasi yang diolah secara aktif oleh otak pada bayi. Di dalam ingatan kerjalah representasi mental disiapkan untuk diingat kembali dari tempat penyimpanan. Yang keenam yaitu pendekatan sosial kontekstual,
Mana pendekatan ini mengkaji bagaimana konteks budaya mempengaruhi interaksi sosial yang mungkin mendorong perkembangan kompetensi kognitif. Interaksi dengan orang dewasa dalam memberikan pembimbingan merupakan salah satu cara untuk membantu menjembatani jurang antara pemahaman anak dan orang dewasa. Yang selanjutnya yaitu bahasa merupakan bentuk komunikasi baik secara lisan, tulis, maupun melakukan isyarat yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Perkembangan bahasa yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain perkembangan otak yang sesuai dengan pertambahan usia. Yang selanjutnya yaitu perkembangan psikososial bayi. Pada perkembangan psikososial bayi ini, menurut Eisenberg tahun 1992, semua bayi sejak awal menunjukkan kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya. Hal ini merupakan gabungan yang relatif konsisten antara emosi, temperamen, pikiran, dan tingkah laku yang menjadikan seorang bayi itu unik. Dalam perkembangan sosial bayi ini, kita akan membahas 3 hal, yaitu emosi, dan perkembangan action, dan perkembangan moral atau sosialisasi dan internalisasi. Di mana emosi merupakan reaksi subjektif terhadap pengalaman yang diasosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Dan emosi ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan. Misalnya, ketika kita merasa takut, kita akan diiringi dengan detak jantung yang lebih cepat dan berdebar-debar, dan kita juga akan memikirkan bagaimana cara kita melindungi diri. Yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan action. Tahap perkembangan action ada 8. Yang pertama yaitu basic truth versus mistruth, di mana dimulai pada bayi hingga sekitar 18 bulan. Pada bulan-bulan awal, bayi mengembangkan rasa ketergantungan tentang orang dan objek di dalamnya. Mereka perlu mengembangkan keseimbangan antara truth atau yang memungkinkan bayi menjalin hubungan intim dan mistrust yang memungkinkan bayi melindungi dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral atau sosialisasi dan internalisasi. Sosialisasi tergantung pada internalisasi atau internalization, di mana sosialisasi adalah proses di mana anak mengembangkan kebiasaan, keterampilan, nilai, dan motivasi yang menjadikan mereka menjadi suatu anggota masyarakat atau organisasi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda emosi pertama yang dimiliki bayi. Yang pertama yaitu tangisan, yang kedua senyuman, yang ketiga emosi kesadaran diri, yang keempat empati, dan yang kelima yaitu temperamen. Yang pertama, di mana tangisan merupakan alat atau jalan yang sangat kuat dan kadang satu-satunya jalan bagi bayi untuk mengomunikasikan kebutuhannya. Tangisan pada bayi ada beberapa. Yang pertama yaitu tangisan lapar, tangisan marah, tangisan sakit, dan tangisan frustasi. Yang selanjutnya yaitu senyuman, di mana senyum kecil terjadi spontan saat bayi baru lahir. Ketika bayi berusia 4 bulan, bayi sudah dapat tertawa keras saat ia dicium perutnya dan digelitik. Dan selanjutnya emosi kesadaran diri. Emosi kesadaran diri ini muncul pada bayi antara usia 15 sampai 24 bulan. Emosi kesadaran diri ini terkait tentang respons seperti malu, empati, dan iri. Yang keempat adalah empati, di mana empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain dan merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Dan ini muncul pada tahun kedua. Dan yang terakhir yaitu temperamen. Temperamen yaitu bagaimana seseorang bertingkah laku, bukan apa yang orang lakukan, tapi bagaimana mereka melakukannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila masih banyak kekurangan dan
kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.